Penjaga itu akhirnya terbunuh. Xiao Zhan dipenuhi bekas luka, dan semua orang di tim Fearless tampak seperti mereka telah melalui pertarungan yang berat. Satu-satunya yang masih berdiri adalah Long Yi. Untungnya, Long Yi cukup kuat, kalau tidak, akan sulit bagi kami untuk menghadapi ular piton berbisa ini. Semua orang duduk di tanah, karena angin dan pasir. Itu agak terlalu berlebihan bagi semua orang. Sepotong emas waktu dan ruang mengambang di telapak tangan Long Yi, jadi dia akan mendapatkan sesuatu apapun yang terjadi. Ayo pergi. Kelompok itu, setelah agak pulih, hendak berangkat. Tiba-tiba, ekspresi Long Yi berubah, dan dia segera memancarkan aura yang kuat. Seekor ular piton putih raksasa tiba-tiba muncul dari angin dan pasir, dan langsung menuju ke arah tim Fearless. Semua orang bergegas mendekat. Long Yi segera terbang dan bertabrakan hebat dengan ular piton putih itu. Lalu ular piton putih itu memperlihatkan dua taringnya yang tajam. Dua aliran racun hijau disemprotkan keluar. Long Yi segera menggerakkan tubuhnya, dan meskipun dia menghindari sebagian besar racunnya masih terciprat ke tubuhnya. Racun itu mengandung kekuatan korosif yang mengerikan, dan kulit yang terkontaminasi oleh bisa itu segera mulai memborok. Saat mata Long Yi terbuka dan tertutup, matanya tiba-tiba berubah menjadi bentuk berlian. Dia segera membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan naga yang memekakkan telinga. Mata berbentuk berlian ular piton putih itu menyusut dan tubuhnya yang besar segera mundur. Penekanan garis keturunan mutlak membuat garis keturunan yang mudah menjadi raja yang unik di antara semua binatang buas. Namun, pada saat ini, seberkas cahaya dingin terbang dan menuju langsung ke Long Yi. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya, lalu bayangan cakar naga mengembun menjadi satu garis. Pemimpin itu bertabrakan dengan cahaya dingin, dan seketika besi halus itu terciprat kemana-mana. Itu menarik. Dengan kekuatanmu, kamu berani memasuki wilayah misterius. Bahkan hatimu pun tak bisa pergi. Pada saat ini, tiga sosok perlahan berjalan keluar dari badai pasir. Ular piton putih melilit tangan wanita itu. Pria yang memimpin adalah Feng Xichang, yang membawa Xiao Yan ke sarang dan pergi. Dengan kekuatanmu, aku khawatir kamu tidak memiliki hakikat waktu dan ruang di tanganmu. Namun ada sesuatu yang ajaib tentang darah Anda. Bagaimana kalau mengikutiku dan menjadi tungganganku mulai sekarang? Pandangan Feng Xichang tertuju pada Long Yi. Di sini, Long Yi adalah yang terkuat. Adapun orang lain, dia tampaknya tidak menanggapinya dengan serius. Pada saat ini, anggota tim Fearless yang terluka berdiri satu demi satu. Kami semua akan mendukungmu melawan orang ini. Xiao Zhan datang ke sisi Long Yi. Haha, jika saya membacanya dengan benar. Kau hanyalah seorang dewa petarung, kan? Feng Xichang selesai berbicara. Tidak ada lagi rasa hormat di matanya terhadap Xiao Yan, dan wajahnya penuh dengan ketidakpedulian dan pembangkangan. Begitu kata-kata itu terucap, tekanan kuat terpancar darinya. Kecuali Xiao Zhan, semua orang memuntahkan darah. Bagaimana? Saya akan membiarkan mereka pergi asalkan kamu mengikuti saya. Tatapan Feng Xichang kembali tertuju pada Long Yi. Dia jelas merasakan kekuatan garis keturunan Long Yi yang luar biasa. Melihat semua orang terluka, dahi Long Yi sedikit berdenyut, dan lengkungan listrik tiba-tiba menyambar di sekujur tubuhnya. Angin dan pasir di sekitarku benar-benar melambat saat ini. Anda tidak lebih dari seorang kaisar abadi. Meskipun garis keturunannya agak istimewa, namun belum tumbuh sepenuhnya. Apakah kau sungguh ingin bertarung melawan aku sampai mati? Ini bukan pilihan yang bijaksana. Feng Xichang berkata perlahan, di belakang Long Yi, lengkungan listrik berkelap-kelip, dan di atas kepalanya, bayangan besar perlahan mengembun. Pada saat ini, ada dua wanita di belakang Feng Xichang. Ular putih di lengan Pastor Han melingkar membentuk bola,
dan katak guntur di bawah kaki wanita lainnya menggigil. Ia juga takut, dan tampak gemetar serta merangkak dalam rangka menyembah. Kemudian badai pasir di daerah sekitar melambat dan bahkan berhenti. Lingkungan sekitar menjadi gelap, seolah-olah malam akan tiba, dan kepala naga besar jatuh dari langit. Dia bergegas menuju Feng Xichang. Mungkinkah naga sebesar ini adalah elang bambu 9 yang legendaris? Pupil mata Feng Xichang mengecil. Fu Qinghan juga bersemangat. Jika dia dapat menjinakkan binatang suci seperti itu, potensinya akan menjadi tidak terbatas. Mari kita bekerja sama untuk membuatnya menyerah terlebih dahulu. Kekuatan ketiga orang ini abadi. Meskipun Long Yi memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, masih terlalu sulit baginya untuk berhadapan dengan tiga dewa abadi. Melihat situasinya tidak benar, Nan Erming segera menghancurkan kepingan giok yang diberikan Xiao Yan kepadanya. Itu bukan lagi level yang dapat mereka tangani. Dan mereka mengingini garis keturunan Long Yi, bang bang bang. Naga itu membuka mulutnya yang besar dan menyemburkan semburan api hitam yang dahsyat, yang segera menyapu sekelilingnya, dan ketiga orang itu harus menghindar. Monster kedua wanita itu tidak ada gunanya. Di bawah tekanan darah mereka, mereka gemetar hebat hingga tidak berani bergerak. Jaring emas besar terbentuk menjadi sebuah garis, dan kedua wanita itu terus-menerus menarik jimat, yang melesat ke arah Long Yi satu demi satu. Gemuruh, boom, boom. Beberapa lubang berdarah muncul di tubuh besar itu, dan semua orang di tim Fearless ketakutan. Darah Xiao Zhan pun mendidih. Ia ingin segera berlari maju, tetapi ia tertahan oleh badai. Dengan kekuatan mereka, mereka akan mati tragis dalam sekejap. Xiao Zhan, jangan khawatir, Tuan Xiao akan segera datang. Kata Lan Erming. Xiao Zhan mengepalkan tangannya. Aku benci karena aku terlalu lemah untuk membantu orang lain. Jaring emas itu mengembang dan jatuh di kepala Long Yi. Feng Xichang melambaikan tangannya, dan sebuah pedang terbang yang besar melesat keluar, lalu mengembang dengan kecepatan yang cepat. Kemudian berubah menjadi cahaya keemasan dan menusuk Long Yi. Akan menguntungkan bagimu jika binatang bodoh ini menyerah kepadaku. Lalu aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan pedang pembunuh nagaku. Cahaya keemasan melesat turun, dan pedang raksasa sepanjang 100 kaki pun jatuh menghantam, tetapi sisik sayap naga itu sangat kokoh, membentuk kekuatan penyeimbang dalam sekejap, dan tidak menembusnya untuk sementara waktu. Saat berikutnya, mata Long Yi terbuka dan tertutup, dan langit berubah dari malam menjadi siang, dan kemudian dari siang menjadi malam lagi, yang mengandung kekuatan aturan yang hanya dimiliki oleh para dewa abadi. Ketika digunakan pada Long Yi saat ini, dada ketiga pria itu tiba-tiba terasa berat dan mereka memuntahkan darah. Mereka dilukai oleh Dewa Bumi. Bagi ketiga orang ini adalah pertama kalinya dalam hidup mereka. Binatang terkutuk itu begitu keras kepala sehingga ia mengabaikan sikap dingin ayahnya dan mengambil tindakan. Karena kamu tidak mau, bunuh saja dia. Feng Xichang menjentikkan lengan bajunya dan membelai kepala Han Wenyan. Dia mengulurkan tangannya dan menekan udara. Reinkarnasi saja, ini adalah alam dewa abadi Fu Qinghan. Tiba-tiba serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya muncul dan meraung ke arah Long Yi. Mereka bertiga sudah memutuskan untuk membunuh saat ini. Pada saat ini, Long Yi hanya bisa melawan dengan keras kepala, kekuatannya saat ini masih seperti seorang kaisar abadi. Bagian 9. Sudah di bagian ke-9 dan sudah di puncaknya sejak lama. Pada saat ini, Long Yi mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang bumi. Seolah-olah seluruh bintang ada di dalam matriks. Namun, pada saat ini, aura kuat terpancar dari Long Yi yang menyebar dengan cepat. Satu sisi mata naganya bagaikan bulan, sisi lainnya bagaikan matahari merah. Buka dan tutup lagi. 3. Semua orang tertembak ke belakang.
Semua serangga beracun di tubuhnya berubah menjadi ketiadaan dan menghilang. Long juga memanfaatkan krisis ini untuk berhasil menerobos ke tingkat pertama keabadian ilahi.